Oke, seperti biasa kita siapin dulu bahan-bahannya ya guys. Nah, untuk pembuatan cireng ini wajib banget nih pakai bawang daun sama salam untuk isiannya, karena biar lebih banyak gitu. Kemudian di sini untuk bumbu halusnya ada bawang merah, bawang putih, cabai keriting dan juga rawit. Ini untuk masalah rawitnya terserah ya, sesuai sama kalian mau pedes atau enggak gitu. Oke, selanjutnya di sini ada ayam yang udah dikukus sebelumnya dan sudah disuwir juga. Di sini aku pakai ayam nggak terlalu banyak. By the way, untuk isiannya bisa juga pakai tahu ya, kalau misalnya kalian pengen nambah banyak lagi isiannya. Nah, untuk pembuatan cirengnya di sini gampang banget. Yang pertama kita sediain dulu tepung terigu. Untuk takaran lebih detail ada di deskripsi box, tapi lebih banyak tepung tapioka, intinya kayak gitu. Dan selanjutnya ini adalah tepung tapioka, kayak gitu ya guys. Sekarang kita mulai buat. Nah, sebelum kita buat cirengnya, kita bikin dulu isiannya. Yang pertama di sini seperti biasa ada minyak yang dipanaskan, baru kita masukin bumbu halusnya yang udah di blender. Nah, bumbu halusnya di sini masak dulu sampai dia bener-bener aromanya tercium, baru masukin tambahan si daun salamnya. Kayak gini ya guys. Nah, ini diaduk aja. Tunggu dulu beberapa saat baru kita tambahin bumbu-bumbu yang lainnya. Di sini simple banget bumbu-bumbunya, cuman masukin garam, merica, penyedap dan juga gula. Gitu aja guys. Kayak gini, dan itu secukupnya aja sesuai dengan selera kalian. Nah, ini diaduk dulu sampai si bumbunya itu meresap ke dalam bumbu halusnya, baru dimasukin ayam suwir yang tadi. Nah, jangan dulu masukin bawang daunnya karena biar si bumbunya ini bersatu dengan si ayamnya gitu. Sampai menyerap, baru nanti kita kasih air sedikit ya. Gunanya air ini biar si ayamnya itu agak lembek gitu, jadi takutnya agak kasar nanti ketika udah pengeringan, jadi biar lebih juicy lah istilahnya, kayak gitu ya guys ya. Nah, ini tunggu sampai si airnya surut, baru nanti masukin bawang daunnya, kayak gitu. By the way, untuk bawang daun ini kita nggak masak lama-lama ya guys. Kenapa? Karena takutnya tekstur dan warnanya jadi berubah gitu. Jadi untuk bawang daun ini nanti aja di terakhir kayak gitu. Nah, seperti ini guys. Nah, ini tunggu sampai bener-bener surut si airnya, karena nanti ketika kita mau masukin isian ini ke dalam cireng, takutnya kalau misalnya masih basah malah jadi lumer-lumer gitu dan susah buat masukin ke cirengnya. Jadi usahakan benar-benar surut dan jadi kering dan padat kayak gitu. Buat kalian yang mau usaha nih ya, ini cireng ini apalagi yang isian wajib banget nih ya buat kalian nyoba usaha, karena modalnya murah dan untungnya berlipat gitu ya. Jadi ini nggak bikin rugi deh istilahnya. Apalagi kalau misalnya kalian punya market dan jualannya di online kayak Shopee gitu, ataupun di Tokopedia dan Lazada, Instagram dan lain sebagainya gitu. Kalian tinggal simpen di plastik, kemudian nanti plastiknya di warp gitu kan ya. Jadi nanti tahan dia untuk berminggu-minggu kayak gitu guys. Apalagi kalau misalnya pakai kemasan yang memang unik gitu. Intinya sih guys, kalau untuk usaha ya asal kalian packagingnya bagus dan juga makanan kalian udah worth it gitu, istilahnya enak-able gitu ya, itu bakal laku banget di pasaran. Nah, seperti ini guys, setelah dia mengering baru nanti kita siap untuk buat cirengnya. Oke, sekarang kita mulai buat si cirengnya ya guys. Yang pertama kita masukkan dulu si tepung tapiokanya. By the way, di sini aku pakai takaran 250 gram atau 1/4 kilo ya. Jadi kalian kalau mau bikin banyak tinggal dikalikan aja. Nah, di sini utamanya nih ya, harus ditambahin bumbu-bumbu lagi guys, kayak merica, penyedap dan juga ini tambahan garam. Jadi biar si adonan cirengnya juga udah enak gitu kayak gini.
Nah, selanjutnya kita tambahkan sedikit demi sedikit air panas. Ini wajib air panas ya guys, biar gunanya si tepung tapioka dan terigunya menyatu dan kemudian bahannya enak untuk diolenin gitu. Jadi kayak gak susah gitu ya istilahnya. Nah kayak gini. By the way, ini masukin airnya harus bener-bener sedikit-sedikit, takutnya kebanyakan. Kalau kebanyakan nantinya susah banget si adonannya itu dibikin cireng gitu. Istilahnya tuh susah buat di ulenin, nempel-nempel gitu, lengket, dan juga susah buat kita cetak atau kita bikin si cirengnya kayak gitu. Nah kayak gini ya guys, sedikit-sedikit aja dulu. Intinya untuk masukin airnya itu benar-benar harus dirasain ya sama kalian. Ketika adonannya ini udah mulai agak menggumpal nih kayak gini, berarti ini tinggal dikit lagi gitu. Jangan terlalu banyak masukin si air panasnya. Setelah itu baru kalian aduk-aduk lagi sampai semuanya bisa teradoni. Baru kalian mulai pakai tangan, cuci dulu yang bersih biar steril gitu ya. Baru ntar kita ngadoninnya kayak gini guys. Adonannya usahakan bener-bener sampai bisa dia dibuat bulat-bulat kayak gitu. Nah baru siapin dulu tempat ya untuk kita bikin si cirengnya dan dicetak kayak gini. Sebenarnya kalian juga bisa ya buat meratakan si adonan cirengnya ini dengan menggunakan gilingan gitu ya, atau alat gitu ya, kan ada yang kayak gitu ya. Cuman aku di sini biar simple aja pakai tangan gitu. Dan untuk ngebuletinnya cetakan kalian nggak perlu pakai cetakan yang kayak gimana, kalau nggak punya pakai aja yang ada gitu ya. Karena aku pun juga pakai tupperware yang ada, dan ini jadinya yang kecil-kecil. Nah kayak gitu guys, simple banget kan. Ini cuman pakai cetakan yang seadanya aja dan jadinya kayak gini. Nah ini untuk porsi yang 2000 yang sedang sih, ini nggak kecil-kecil banget kalau menurut aku ya, ini lumayan. Dan aku di sini bikin dua versi, yang sedang dan juga yang besar gitu. Nah kayak gini. Kalau kalian merasa kayak nantinya bakal bolong-bolong gitu ya, atau ketipisan si cirengnya, nanti kalian usahakan aja ditambal gitu guys. Karena masih bisa juga kalau misalnya lumer-lumer si adonannya. Aku pun juga kayak gitu. Nah ini contoh untuk bikin cireng yang lebih besarnya gitu ya guys. Jadi sebenarnya contohnya itu pakai wadah yang lebih besarnya lagi gitu ya. Jadi untuk bikin kemasan yang lumayan besar. Kalau yang tadi kan yang sedang gitu. Kayak gini guys, ini simple banget dan aku rasa ini cocok banget untuk usaha atau bisnis, ide bisnis kalian gitu ya, dengan peralatan yang simple, kemudian bahan-bahan yang juga gampang gitu ya dicarinya. Dan jadinya seperti ini, kayak gini ya guys. Siap untuk digoreng. Nah ini selanjutnya tinggal digoreng. Biasanya nih ya, kalian kalau misalnya nemuin cireng yang dijual di pasaran, kemudian pas digoreng tuh kayak meletup-letup gitu kan. Nah tipsnya biar nggak meletup-letup atau nggak kayak gimana gitu ya pas goreng cireng itu, dengan api yang sedang. Jadi jangan terlalu panas banget apinya. Jadi usahakan yang sedang aja, yang biasa. Nanti kalian bolak-balik si cirengnya biar matangnya sempurna. Kayak gitu guys. Untuk kalian yang mau usaha cireng ini ya, takaran aku yang 250 gram tepung tapioka ini jadi 16 pieces. Tapi 16 pieces ini kan aku mix ya antara yang besar sama yang sedang. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai yang sedang nih ya, ukuran sedang ini kurang lebih ada 25 pieces guys. Jadi kalau kalian jual satunya 2000, ini udah untung banget ya. Dari modal awal 25.000 kalian udah dapetin 50.000. Jadi balik modal udah gitu kan ya, dan juga dapat untung iya gitu kan. Untuk perhitungan bisnis plan yang simpelnya udah aku tampilin di deskripsi box. Jadi kalian nanti bisa pelajarin di situ seberapa worth it untuk bisnis cireng isian ini gitu ya. Kedepannya aku juga bakal mungkin kasih tips dan triknya untuk usaha kuliner lainnya gitu ya, beserta bisnis plan yang simple banget biar kalian mudah dipahamin gitu. Kayak gitu guys.
By the way di sini kan cireng isian. Mungkin kalau misalnya kalian mau nanti aku bikin cireng yang rujak gitu ya. Itu gimana sih worth it-nya usaha bisnis kayak gitu, dan kayak gimana sih bahan-bahannya dan buatnya gampang atau enggak gitu kan. Sekarang ini dulu gitu ya kalian pelajarin, dan siapa tahu kalian bisa realisasiin untuk bisnis atau usaha kalian di rumah kayak gitu guys. By the way, untuk goreng cireng ini kurang lebih 5 menitan atau 7 menitan ya, tergantung ukuran si apinya besar atau kecilnya. Aku di yang sedang ini 5-7 menitan aku menggorengnya, karena lumayan cukup lama bolak-baliknya. Untuk cireng isian ini dengan minyak yang seperti ini ya kurang lebih kita harus bolak-balik guys. Tapi kalau misalnya kalian mau minyak yang banyak, artinya penuh gitu ya nggak usah dibolak-balik, sebalik juga bisa gitu, kayak gitu. Oke guys, kali ini gitu aja videonya. Ini tinggal digoreng, habis itu nanti ditiriskan dan siap untuk dihidangkan. Kayak gitu aja guys, simple. By the way, thanks for watching ya. Buat kali ini makasih banget buat kalian yang udah support aku, nontonin YouTube aku dan juga fans page aku di resep masakan terkini. Terima kasih udah nonton dan see you on the next video.